Taktik licik Armenia adu domba Turki dan Rusia. Setelah pernyataan Fagarashak, Harut Yunyan, giliran Kementerian Pertahanan Armenia yang memberikan keterangan kontroversial atas tudingannya terhadap Turki dan Azerbaijan. Turki dan Azerbaijan dianggap telah melakukan kerjasama untuk menggagalkan upaya perdamaian yang digalang oleh Rusia. Dalam berita sebelumnya, Harut Yunyan yang merupakan Kepala Penasihat Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menyatakan jika Turki dan Azerbaijan punya rencana sabotase terhadap perjanjian damai yang telah disepakati di Moskow pada Sabtu 10 Oktober 2020 lalu. Tuduhan Armenia terhadap Turki dan Azerbaijan semakin tajam. Pasalnya, Kementerian Pertahanan Armenia juga memberikan pernyataan resmi yang menyatakan jika Turki dan Azerbaijan memang ingin mengacaukan situasi dan menggagalkan upaya perdamaian. Pernyataan Kementerian Pertahanan Armenia menimbulkan risiko meningkatnya tensi konflik di Nagorno-Karabakh. Tak hanya itu, para pengamat militer memperkirakan jika Armenia memang ingin mendapat dukungan dari Rusia sesuai dengan kesepakatan Pakta Pertahanan Keamanan Bersama atau CSTO. Sebab sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin sempat menyatakan jika pihaknya sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan militer kepada Armenia. Pasalnya, konflik yang terjadi tidak berada di teritorial Armenia. Jelas bahwa Turki dengan partisipasi yang telah direncanakan sebelumnya dan agresi militer Azerbaijan masih berlanjut terhadap Arshak, tidak akan melepaskan posisinya yang semakin mengacaukan situasi dan merusak kesepakatan yang dicapai, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Armenia. Bersamaan dengan memasok pejuang teroris asing dari Timur Tengah, peralatan militer dan para ahli kepada Azerbaijan, Turki juga telah mensponsori informasi dari kampanye politik Azerbaijan yang bertujuan untuk merongrong berbagai ketentuan kesepakatan penghentian permusuhan yang dicapai di tingkat Menteri Luar Negeri Armenia Azerbaijan atas prakarsa Presiden Rusia Vladimir Putin, lanjut pernyataan Kementerian Pertahanan Armenia itu. Kementerian Pertahanan Armenia juga meyakinkan Rusia bahwa Turki hanya memanfaatkan Azerbaijan di balik dukungannya. Otoritas Armenia percaya jika Turki hanya ingin memuluskan misi ekspansinya ke wilayah Kaukasus Selatan. Semua ini menunjukkan bahwa aspirasi Turki untuk mengubah wilayah kami bersama dengan wilayah negara tetangga lainnya menjadi platform untuk ambisi ekspansinisnya, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan lainnya dari Armenia. Di sisi lain, perang Armenia-Azerbaijan yang kembali meletus sudah berlangsung lebih dari 2 pekan. Baik pasukan angkatan bersenjata Armenia maupun Azerbaijan sama-sama terus melancarkan ke sejumlah titik panggung pertempuran Nagorno-Karabakh, yaitu di Artsakh. Sejak kembali pecah pada 27 September 2020, perang Armenia-Azerbaijan diyakini sudah merenggut 4.000 nyawa dari kedua belah pihak. Catatan itu termasuk prajurit dan warga sipil Armenia dan juga Azerbaijan. Tak hanya itu, menurut laporan yang dikutip pihak militer dari Daily Sabah, ada ratusan tentara bayaran Turki yang juga ikut jadi korban. Hingga saat ini, pertempuran antara pasukan Armenia dan Azerbaijan belum ada tanda-tanda berhenti, meskipun Persatuan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara telah mendesak kedua negara untuk segera melakukan perundingan gencatan senjata. Ada 4 aktor utama yang paling bertanggung jawab atas pecahnya kembali perang Armenia-Azerbaijan. Nama pertama sudah tentu Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan. Dalam laporan Azertech.az yang dikutip FIFA Militer, Pashinyan adalah sosok yang dikabarkan merestui tindakan provokasi pasukan Armenia pada 27 September 2020 lalu. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengklaim pasukan Armenia lebih dulu menembaki posisi tentaranya di sejumlah wilayah di Nagorno-Karabakh. Unit militer angkatan bersenjata Armenia melanggar gencatan senjata 34 kali sepanjang hari di berbagai wilayah garis depan. Menggunakan senapan mesin kaliber besar dan senapan sniper, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Selain Pashinyan, ada pula Presiden Republik Arshak Nagorno-Karabakh Arayik Harut Yunyan.
yang sepenuhnya memegang kendali atas pasukan pertahanan Arshak. Harut Yunyan dan pasukan dianggap sebagai tentara bayaran atau kelompok pemberontak yang sepenuhnya didukung oleh Armenia. Selama pertempuran, Harut Yunyan dikabarkan menderita luka parah akibat serangan roket dan rudal pasukan Azerbaijan. Kabar yang menyebut bahwa pria 46 tahun itu sekarat dikonfirmasi oleh asisten Presiden Azerbaijan Hikmat Hajiev. Yang pertama, Arayik Harut Yunyan, Anda tidak berada di garis depan pertempuran, Anda bersembunyi di bunker, tetapi angkatan bersenjata Azerbaijan menghantam Anda di tempat Anda bersembunyi. Setelah serangan rudal, Arayik Harut Yunyan terluka parah, ujar Hajiev. Dari kubu Azerbaijan, Ilham Aliyev yang juga memegang peran utama dalam meletusnya perang, Presiden Azerbaijan ini memastikan akan terus melancarkan serangan untuk membebaskan Nagorno-Karabakh yang secara de jure adalah teritorial resmi Azerbaijan. Pasukan Armenia tidak bisa memasuki Azerbaijan dalam 1 cm tanah dan tidak akan pernah bisa melakukan ini. Jika kita mau, kita bisa mengendalikan sebagian besar tanah di wilayah Armenia hari ini. Tapi kami tidak punya tujuan seperti itu, tegas Aliyev dikutip FIFA Militer dari Anadolu Agency. Nama terakhir sudah tentu adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Solidaritas Turki terhadap Azerbaijan dinyatakan Erdogan sejak awal perang meletus. Erdogan dituding Armenia dan sejumlah negara lain telah mengerahkan tentara bayaran untuk mendukung Azerbaijan, meskipun Erdogan kerap membantah tuduhan tersebut. Erdogan memastikan dukungan Turki terhadap Azerbaijan dalam perang tidak akan berhenti, hingga seluruh pasukan Armenia angkat kaki dari Nagorno-Karabakh. Beberapa dari negara ini menargetkan kami karena kami mengatakan yang sebenarnya. Jangan dilupakan bahwa negara-negara itu tidak ada, baik kemarin dan juga besok. Tetapi dengan izin Allah, kami akan terus berada di tanah ini. Armenia tidak akan bisa mengesampingkan segalanya dalam upaya penyelamatan dengan memfitnah Turki, kata Erdogan. Militer Rusia dilaporkan mengirimkan armada jet tempurnya ke zona perang Nagorno-Karabakh. Dalam serangan udara yang dilancarkan, jet tempur Rusia berhasil menghancurkan fasilitas dan juga ratusan tentara bayaran asal Suriah. Sejak awal berkecamuknya perang di Nagorno-Karabakh, pihak separatis Armenia menuduh Turki mengirimkan bantuan kurang lebih 4.000 pejuang asal Suriah serta mempersenjatai mereka untuk berperang di pihak Azerbaijan.